131 dari koastase objek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara manual plasenta. Nah, cara manual plasenta ini merupakan tindakan kita melakukan pengeluaran plasenta secara manual dengan menggunakan tangan dari implantasinya menuju ke luar kafum uteri. Nah, tindakan manual plasenta ini dilakukan apabila plasenta tidak lahir secara spontan selama 30 menit atau lebih. Penyebab plasenta tidak dapat dilahirkan secara spontan ini ada dua. Yang pertama itu karena sebab fungsional, kemudian yang kedua adalah sebab dari patologis anatomisnya. Di mana untuk yang pertama sebab fungsional ini bisa karena dari faktor maternal, kemudian faktor uterus, kemudian bisa karena adanya tempat perlekatan yang kurang baik serta adanya kelainan dari bentuk plasentanya, yaitu biasanya ukuran dari plasenta ini terlalu kecil. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah sebab dari patologi anatomis, di mana untuk sebab patologi anatomis ini itu bisa karena dari plasentanya itu masih ada pada perlekatan dinding uterus. Kemudian yang kedua, plasenta sudah lepas tetapi belum dilahirkan. Sebelum melakukan cara manual plasenta, kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Untuk persiapannya, yang pertama adalah pemasangan infus pada ibu, kemudian yang kedua adalah pemberian oksitosin, selanjutnya menjelaskan prosedur dan tindakan yang akan kita lakukan kepada ibu, kemudian setelah itu kita lakukan anestesi verbal atau analgesik parenteral untuk mengurangi nyerinya, dan yang terakhir siapkan menjalankan prosedur pada pencegahan terjadinya infeksi. Sebelum melakukan cara manual plasenta, kita siapkan alatnya terlebih dahulu, kemudian kita mencuci tangan dan menggunakan alat perlindungan diri. Pada ibu, kita lakukan persiapan dengan yang pertama, kosongkan kandung kemih, kita pastikan kandung kemihnya telah kosong, kemudian kita lakukan vulva dan vagina hijau. Selanjutnya kita akan masuk untuk cara manual plasentanya. Pertama kita akan clamp pada tali pusat dengan menggunakan clamp 5-10 cm dari vulva. Setelah kita clamp, kita regangkan menggunakan tangan sejajar dengan lantai. Kemudian untuk tangan yang satunya kita masukkan dengan sikap ossetrik. Kita masukkan secara perlahan. Kemudian setelah mencapai pintu serviks, kita akan meminta asisten untuk meregangkan tali pusatnya. Sementara untuk tangan satunya kita letakkan pada fundus uteri. Kemudian kita masukkan tangan yang tadi sampai pada kafum uterinya. Setelah mencapai kafum uteri, kita akan membuka tangan kita seperti memberikan salam. Kemudian kita akan menyisir untuk melepaskan implantasi pada kafum uterinya, implantasi tali pusat pada kafum uteri. Kita akan menyisir pada sisi kiri dan kanan, kemudian pada kranial atau ke atas sampai implantasinya benar-benar terlepas. Setelah terlepas, kita akan melakukan eksplorasi untuk melihat apakah ada sisa plasenta yang masih melekat atau tidak. Setelah kita rasakan sudah bersih, maka plasenta bisa kita keluarkan secara perlahan. Untuk tangan kiri kita letakkan di atas simfisis secara dorsokranial, tangan kanan untuk mengeluarkan plasenta secara perlahan. Keluarkan, kemudian kita tangkap plasentanya. Setelah plasenta lahir, kita akan masase dan cek laserasi pada jalan lahirnya. Setelah masase, kemudian kita cek. Di sini tidak ada laserasi, berarti kita tidak akan melakukan hacking. Kalau ada laserasi, nanti kita akan melakukan hacking pada jalan lahirnya. Kemudian kita cek pada tali pusatnya apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian di sini tampak plasenta sudah lahir semua, sudah lengkap. Kemudian kita letakkan plasenta pada tempatnya. Setelah selesai, kita akan melakukan dekontaminasi untuk alat-alat yang selesai digunakan. Ada sarung tangan, kemudian alat yang lainnya sudah masuk. Kemudian kita akan mencuci tangan dengan teknik WHO. Setelah melakukan
melakukan cara manual plasenta, kita bisa memberikan oksitosin serta massase pada fulus uteri untuk perangsang kontraksi. Apabila masih ada perdarahan yang banyak, kita bisa memberikan ergometrin 0,2 mg secara intramuskular. Kemudian kita bisa merujuk ibu ke rumah sakit. Selama merujuk, di sini kita akan mengecek kontraksi pada ibunya, apakah baik atau tidak. Apabila tidak, kita bisa memberikan kembali oksitosin dan tetap melakukan massase pada fulus uteri. Kemudian kita melakukan kompresi bimanual atau kompresi aorta selama atau sebelum melakukan transportasi apabila perdarahannya itu terjadi lebih banyak. Demikian penjelasan saya mengenai cara manual plasenta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.